Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik di Indonesia selalu melahirkan kejutan-kejutan. Setelah menjelang Pilpres yang lalu, MK membuat putusan mengejutkan terkait dengan usia calon wakil presiden yang kemudian berhasil memuluskan Mas Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden, meskipun kemudian ada putusan MK yang menyorot dari sisi etika dan mengakibatkan ketua MK pada saat itu harus diberhentikan dari jabatannya. Sekarang hadir lagi putusan MK yang kalau saya baca yaitu putusan MK nomor 116 PUU strip 21/23 yang intinya memutuskan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold sebesar 4% itu tidak lagi berlaku. Namun putusan ini baru akan diterapkan pada tahun 2029. Bagi saya putusan ini sebenarnya tidak fair kalau kita mau mendelik putusan terkait dengan perubahan dari usia calon wakil presiden. Kenapa untuk hal yang sepenting terkait dengan parliamentary threshold itu justru Mahkamah Konstitusi harus menunda pelaksanaannya. Padahal gugatan terhadap PT 4% itu sudah cukup lama digaungkan oleh banyak pihak, terutama para pegiat pemilu itu sudah cukup lama menggugat soal PT 4% itu. Saya kira jauh lebih penting dan fundamental kalau kita bicara soal pembangunan demokrasi, itu jauh lebih penting untuk mempercepat penerapan dihapuskannya parliamentary threshold yang 4% daripada misalnya meloloskan terkait dengan masalah usia cawapres. Saya justru berharap, karena bagi saya letak fundamentalnya kenapa kemudian parliamentary threshold yang 4% harus dicabut, harus dibuang, karena pemilu sebagai manifestasi dari penggunaan hak politik rakyat dengan diterapkannya PT yang 4% itu terlalu banyak suara rakyat yang kemudian tidak dipakai dan bahkan kemudian menjadi sumber transaksi untuk diperjualbelikan di antara partai-partai yang punya potensial untuk lolos di parlemen. Dengan bahasa lain, suara atau masyarakat yang sudah berkehendak untuk memilih partai yang kemudian tidak lolos di parlemen itu suara menjadi sangat mubazir. Maka saya justru sangat mendukung bahwa pelaksanaan terkait dengan putusan MK tadi itu tidak dilaksanakan di tahun 29 maksudnya 2029, tapi justru diterapkan pada saat tahun 2024 ini. Karena kalau diterapkan di tahun 2029, artinya MK tetap saja mengebiri kedaulatan rakyat, mengebiri suara rakyat yang sudah memilih pada pemilu 2024. Saya kira masih ada waktu ya untuk menerapkan putusan MK itu di tahun 2024. Pertama, belum ada ketetapan dari KPU terkait dengan perolehan suara, termasuk juga perolehan kursi di DPR. Kemudian yang kedua,
ini tentu karena belum ada putusan resmi dari KPU, ini belum terlambat ya kalau kita mau serius, mau konsisten untuk menjaga suara rakyat. Dan ini tentu bisa juga dilakukan dengan Presiden misalnya mengeluarkan Perpu ya untuk pelaksanaan dari putusan MK tersebut ya untuk dilaksanakan di tahun 2024 ya. Ini tidak ada urusannya dengan partai manapun. Saya lebih komitmen, lebih concern pada perolehan suara rakyat itu, yang kemudian nanti kalau tidak lolos parlemen itu suara rakyat itu menjadi sangat mubazir, dan ini adalah pengebiaran dari suara rakyat. Maka dengan putusan MK yang pelaksananya dimajukan di 2024, ini akan menjadikan suara rakyat betul-betul diakomodir. Partai dapat 1 kursi pun bisa ada di parlemen, dapat 2 kursi, 10 kursi bisa ada di parlemen, tanpa harus ada parliamentary threshold yang 4%. Dan ini tentu memang akan memperbanyak jumlah partai yang duduk di parlemen. Nah, terkait dengan jumlah fraksi di DPR, saya kira kalau fraksi bisa ada misalnya ambang batasnya, malah bukan sekedar 4%, ya, tapi misalnya untuk pembentukan fraksi bisa ditingkatkan menjadi misalnya di angka 5%. Itu akan jauh lebih baik, dan tentu nanti jumlah fraksi juga tetap tidak akan terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.